Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Donghua Pertempuran Melalui Surga. Kita recap bagian sebelumnya ya. Main karakter dari Donghua ini, Xiaoyan, bocah yang terlahir jenius tiba-tiba kehilangan seluruh kemampuannya. Anak yang awalnya menjadi kebanggaan dari klannya sekarang justru menjadi bahan cacian dan hinaan, bahkan perjodohannya pun sampai batal akibat kekuatan Dohinya yang hilang entah kemana. Sampai akhirnya terungkap fakta bahwa ternyata ia kehilangan hampir seluruh kekuatannya akibat jiwa kakek Yalou yang bersemayam di dalam cincinnya terus menyerap kekuatannya selama 3 tahun. Dan demi untuk menebus semua kesalahannya, kakek Yalou pun bersedia untuk menjadi guru Xiaoyan demi memulihkan kekuatannya kembali. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Diceritakan bahwa di episode sebelumnya kita mendapati Xiaoyan yang sedang bersedih di depan makam ibunya, dan secara ajaib ia bertemu dengan kakek Yalou yang berjanji akan membantu serta membimbingnya untuk memulihkan sebagian dari kekuatannya. Selang beberapa waktu setelah Xiaoyan pergi, Xiao Yunar juga mendatangi makam ibunya. Tidak lama di situ, Xiao Yunar kemudian berlari menghampiri Xiaoyan karena ia merasakan aura dari kekuatannya. Setelah menemukan keberadaan dari Xiaoyan yang sedang melakukan kultivasi, ia langsung menyapa dan menanyakan keadaan hati Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang sebelumnya menyendiri, Xiao Yunar merasa khawatir apabila ia sama sekali tidak bisa menghiburnya. Namun Xiaoyan mengatakan bahwa cukup Xiao Yunar yang berada di sisinya saja sudah membuatnya merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Setelah membicarakan tentang keadaan Xiaoyan yang sebelumnya menenangkan diri, perlahan ia memberitahukan apa yang sekarang ia khawatirkan. Hal ini karena Xiaoyan tidak cukup memiliki uang untuk membeli beberapa macam obat yang sesuai dengan resep dari kakek Yalou. Dan dengan maksud inilah akhirnya Xiaoyan ingin meminjam uang milik Xiao Yunar sebesar 1000 koin untuk membeli beberapa bahan di pasar kota Wutan. Xiao Yunar pun langsung memberikan kartu emas yang berlabel klan Xiao miliknya tanpa batas limit, namun ia tidak ingin menanyakan alasan Xiaoyan meminjam uangnya. Akan tetapi Xiao Yunar memberikan syarat bahwa apabila Xiaoyan ingin pergi berbelanja dengan menggunakan kartu itu, maka ia harus diperbolehkan ikut ke pasar bersamanya. Singkat cerita, sesampainya di pasar, tanpa mereka sadari terdapat orang-orang suruhan dari klan Jili yang secara diam-diam membuntutinya. Mengetahui tujuan Xiaoyan yang ingin mencari bahan obat-obatan, Xiao Yunar pun langsung mengajaknya ke apotek terbesar di kota Wutan karena di sana pasti sangat lengkap. Tanpa berlama-lama, Xiao Yunar memberikan kartu emas miliknya kepada pelayan baru apotek tersebut, dan setelah melihat jenis kartu emas dari klan Xiao, pelayan tersebut pun mempersilahkan mereka berdua untuk segera masuk. Ketika mereka berdua masuk ke dalam apotek, tanpa disadari ada 2 orang suruhan lainnya yang sedang mengawasi gerak-gerik Xiaoyan. Saat sedang di dalam apotek, pelayan itu mengatakan bahwa tokonya memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi karena memiliki ikatan yang sangat dekat dengan rumah lelang. Pelayan itu juga menjelaskan lagi bahwa bahan-bahan seperti kristal neraka yang sangat langka di pasaran, apotek ini pun juga memilikinya. Mendengar pernyataan dari pelayan apotek, lalu kakek Yalou berbicara kepada Xiaoyan melalui cincinnya. Kakek Yalou berpesan bahwa ia sendirilah yang akan mengecek semua item sesuai permintaannya ketika Xiaoyan menyentuh bahan tersebut. Setelah memastikan kualitas dari bahan-bahan obat tersebut, mereka berdua pun kembali mencari bahan terakhir di tempat lain. Namun sebelum melewati pintu keluar, Xiao Yunar mengatakan kepada Xiaoyan bahwa ia menyadari sesuatu hal yang tidak wajar dari pelayan baru apotek tersebut. Mengabaikan kekhawatiran dari firasat Xiao Yunar, Xiaoyan justru mengatakan bahwa ia tidak menyangka nominal yang harus dibayar melebihi dugaannya, yaitu sekitar 2000 koin emas. Ketika Xiaoyan menanyakan di mana letak toko selanjutnya kepada Xiao Yunar pun menjelaskan secara detail di mana arah yang akan mereka lalui selanjutnya. Namun belum selesai menjelaskan, Xiao Yunar kembali merasa ada sesuatu yang aneh. Lalu ia melihat ke arah apotek tadi dan ternyata pelayan baru tadi sedang berbicara dengan orang dari klan Jili. Dan setelah mengetahui kejanggalan dari awal mereka memasuki area pasar, akhirnya Xiaoyan mengajak Xiao Yunar sesegera mungkin untuk meninggalkan pasar. Namun sialnya mereka justru dihadang oleh kedua bawahan klan Jili saat mereka mencoba lari dari pengawasannya. Dijelaskan lagi bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu diawasi dari Xiaoyan. Bawahan klan Jili beranggapan bahwa ia sangat lemah dan tidak berguna, sehingga mereka jadi mempertanyakan tujuan ketua klan menyuruh mereka memata-matai Xiaoyan. Sadar bahwa tidak akan ada manfaatnya apabila terus berurusan dengan bawahan klan Jili, Xiaoyan pun mengajak Xiao Yunar berlari dengan memilih jalan lain. Setelah berusaha kabur dan bersembunyi dari pengejaran mereka, Xiaoyan memilih untuk beristirahat sebentar sambil memperhatikan keadaan sekitar ketika mereka akan menuju ke toko selanjutnya. Scene lain diperlihatkan saat putra dari ketua klan Jili sedang mengawasi keadaan pasar yang memang berada di bawah kawasan klannya. Kekesalannya teralihkan ketika Jili Ao dihampiri oleh 2 prajurit untuk melaporkan bahwa mereka telah kehilangan jejak dari Xiaoyan. Kemudian prajurit yang berada di dekatnya juga memberi laporan dari hasil pengamatannya mengenai Xiaoyan yang telah membeli beberapa obat di apotek pusat sekitar 2000 koin emas.
Ji Liao kemudian menanyakan tujuan membeli obat itu apakah ada hubungannya dengan beberapa alkemis yang sedang diundang oleh klan Xiao. Belum jelas apa tujuannya, sehingga untuk memastikannya, Ji Liao segera memerintahkan mereka untuk kembali mencari jejak dari Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan dan Xiao Yun'er sedang diperlihatkan benda dalam Magito, sebuah kotak khusus tempat penyimpanan obat yang mana di dalamnya terdapat inti dari monster yang berguna untuk proses pemurnian. Si nenek pemilik toko itu kemudian mengatakan bahwa salah satu bahan yang berada di tokonya tersebut dapat dipastikan sangat berkualitas, walaupun benda itu berada di tingkat rendah, namun energinya dapat dirasakan dengan jelas. Akan tetapi percakapan mereka terhenti ketika Xiaoyan mendengar ada suara ledakan di luar toko, sehingga dengan segera ia berlari keluar untuk mengecek penyebabnya. Ia lalu berpesan kepada Xiao Yun'er bahwa setelah membayar bahan terakhir itu, ia harus segera pulang tanpa menunggunya. Diperlihatkan di luar banyak orang-orang yang sedang berlarian. Ia bertanya kepada penjaga di depannya tentang penyebab situasi tersebut yang tak lain ternyata adalah ulah dari dua orang klan Jili yang memiliki tujuan untuk mencegah kegiatan pasar di wilayah klan Xiao. Sebelum pergi, Xiaoyan berpesan kepada penjaga tersebut agar melaporkan kejadian ini ke penjaga yang sedang berpatroli. Setelah merusak fasilitas pasar, diperlihatkan ada dua orang penjaga klan Jili yang sedang menunggu kedatangan dari Xiaoyan. Cukup lama menunggu, salah satu dari mereka pergi ke toilet dan tidak lupa ia berpesan kepada temannya agar tidak meninggalkan tempat tersebut sampai orang dari klan Xiao mendatanginya. Namun sebelum membereskan penjaga lain yang berada di toilet, Xiaoyan dikejutkan dengan kedatangannya. Keadaan berbalik memojokkan Xiaoyan ketika penjaga satunya telah kembali dari toilet. Tanpa Xiaoyan sadari, ternyata Ji Liao sedang mengamatinya dari balik tangga. Dinilai cara bertarungnya yang sangat lemah, ia mengeluarkan sedikit kekuatan untuk mengunci pergerakan Xiaoyan lalu melemparnya. Melihat Xiaoyan yang sedang terpojok, dengan cepat Xiao Yun'er menyelamatkannya dengan memanfaatkan sebuah lukisan yang ia gunakan menjadi sebuah parasut. Ketika melihat Xiao Yun'er menyelamatkan Xiaoyan, Ji Liao pun mempertanyakan alasan Xiao Yun'er mengapa mau ikut terlibat dalam masalah ini dengan menyelamatkan orang yang tidak berguna. Merasa Xiaoyan yang tidak layak di samping Xiao Yun'er, Ji Liao menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang pantas menjadi suaminya. Hal ini karena dari segi kekuatan, hanya putra dari ketua klan Jili lah yang pantas mendapatkan Xiao Yun'er. Namun Xiao Yun'er menyela dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan bersedia menikah dengan orang seperti Ji Liao. Tidak lama prajuritnya melaporkan bahwa penjaga dari klan Xiao telah datang. Keadaan pun menyudutkan putra dari klan Jili, sehingga ia pun segera mengajak dua prajuritnya untuk mundur dari tempat tersebut. Setelah beranjak dari tempat Xiaoyan, diperlihatkan Ji Liao sedang melaporkan hasil dari seharian tadi mengikuti Xiaoyan di pasar kota Wutan. Ia melaporkan bahwa hubungan antara klan Yanlan dengan klan Xiao sudah benar-benar memutuskan pertunangannya. Selain itu, klan Yanlan tidak merespon apalagi mendukung klan Jili sebagai rivalnya. Ji Liao juga mengatakan bahwa ada seorang alkemis yang mendukung klan Xiao. Mengetahui hal itu, Ji Lipi pun menjadi sangat khawatir, padahal sebelumnya ia sudah sangat yakin bahwa selama 3 tahun ke depan Xiaoyan tidak akan mungkin bisa mengalahkan murid dari klan Yanlan. Pada malam harinya, diperlihatkan bahwa kakek Yalo meminta Xiaoyan agar dapat mengeluarkan kekuatan Daoqinya. Semua proses itu dimaksudkan untuk mengubah dasar Daoqi yang diperlukan untuk mengontrol inti dari kekuatannya supaya bisa dipulihkan kembali. Setelah selesai menggabungkan bahan-bahan obat yang telah dikumpulkan Xiaoyan, selanjutnya kakek Yalo menjelaskan beberapa persyaratan sebelum mengkonsumsi cairan Lingye, obat kelas 2 untuk memperkuat kekuatan dasar. Pertama-tama memusatkan kekuatan api milik Xiaoyan terlebih dahulu, yang kemudian difokuskan pada telapak tangannya. Akan tetapi usaha Xiaoyan gagal di mana ia tidak mampu menguasai inti dari kekuatan apinya. Kakek Yalo mengatakan walaupun pusat inti api miliknya masih berantakan, namun Xiaoyan sudah cukup bagus dan bisa mencapai tahap yang diarahkannya. Ketika melihat Xiaoyan cukup kehilangan tenaga, kakek Yalo meminta ia berhenti dan menyuruhnya untuk beristirahat. Belum juga menyelesaikan kalimatnya, kakek Yalo melihat Xiaoyan muntah darah karena efek dari pemusatan inti api yang memang terlihat terlalu dipaksakan. Dan setelah melihat situasi yang semakin memburuk, kakek Yalo segera membantu Xiaoyan untuk memulihkan keadaan tubuhnya dengan memberikan sedikit kekuatannya agar Xiaoyan dapat menembus Daoqi di level 4. Pada keesokan harinya, diperlihatkan ketua klan Xiao beserta beberapa anggota sedang menuju aula rumah pelelangan. Di sana mereka mulai berbaris mengantri untuk mendapatkan sebuah tiket masuk acara pelelangan yang berada di pusat kota Wutan. Namun ketika perwakilan dari tetua meminta tiket tingkat atas untuk klan Xiao, petugas itu memberitahukan bahwa tiket tersebut habis dan hanya diperuntukkan untuk klan Jili beserta klan Aobapa saja. Kemudian tetua dari klan Xiao menduga bahwa kejadian tersebut sengaja mereka lakukan memang untuk menyinggung ketua klan Xiao.
Setelah memahami situasi itu, bawahan dari rumah lelang memberitahukan kejadian tersebut kepada Nona Yave yang merupakan direktur pemukul lelang. Tanpa merasa khawatir, ia tidak mempermasalahkan perselisihan antara klan tersebut karena sebagai direktur ia tidak ingin ikut campur dan lebih memilih bersikap netral tanpa memihak salah satu klan. Sementara itu, kita diperlihatkan Xiaoyan yang telah pulih dari masa kritisnya. Setelah kondisinya membaik, dengan puasnya ia memakan setumpuk bakpao sendirian. Kakek Yalo yang melihat kerakusan Xiaoyan pun menyuruhnya agar tidak perlu memaksakan diri untuk segera memulihkan staminanya. Sebenarnya Xiaoyan melakukan hal ini semata-mata hanya untuk mengucapkan rasa terima kasih untuk kejadian semalam, dan sebagai murid ia hanya ingin segera melakukan pelatihan di tahap berikutnya. Mendengar ocehan Xiaoyan, kakek Yalo meledeknya dengan mengatakan bahwa kemarin semalaman ia telah bekerja keras demi menyelamatkan nyawanya. Ditambah lagi di situ kakek Yalo menagih ucapan terima kasih untuk dirinya. Hal ini karena ia sudah berhasil membantu Xiaoyan untuk meningkatkan Douhi-nya hingga level keempat. Xiaoyan sendiri juga tidak menyangka kalau kemarin malam ia telah berhasil menempuh tingkat Douhi di level 4, dan secara tidak langsung Xiaoyan belum menyadari perubahan tingkat dari kekuatannya tersebut. Diperlihatkan kakek Yalo yang sedang mengambil sebuah bakpao tanpa menyentuhnya, dan tentu saja pemandangan ini membuat Xiaoyan menjadi terpukau. Kakek Yalo kemudian menjelaskan bahwa teknik ini bernama teknik Shizang yang sebenarnya masih belum ada apa-apanya. Xiaoyan pun kembali meragukan kekuatan kakek Yalo ketika dirinya merasa kepanasan setelah menyentuh bakpao tersebut. Kemudian diperlihatkan Xiaoyan yang sedang mengingat ketika ia sedang melintas di salah satu lapak pedagang di pasar kemarin. Ia tertarik dengan sebuah benda yang bernama Zizang yang mengandung sebuah kekuatan Douhi. Merasa mengingat kembali janji kakek Yalo saat pertama kali bertemu dengan dirinya, ia kemudian menagih janji dan ingin memperlihatkan sebuah plat besi yang ia beli di pasar tersebut. Namun sebelum itu kakek Yalo meminta Xiaoyan untuk terlebih dahulu memanggilnya sebagai guru jika menginginkan bimbingannya. Kakek Yalo kemudian menjelaskan bahwa Shizang adalah kekuatan level rendah di tingkat Zuan, namun dengan kekuatan itu Xiaoyan dapat dengan mudahnya mengangkat batu yang memiliki berat hingga 1 ton. Selain itu, dalam penjelasannya, apabila melawan musuh, bayangkan jika Xiaoyan bisa menyerap dan mengambil darah musuh dengan kekuatan tersebut. Setelah mendengar penjelasan lengkap dari kakek Yalo, membuat Xiaoyan tertarik untuk mempelajari kekuatan Zizang dan mulai mau memanggilnya sebagai guru serta mempercayai semua teori dari ilmunya. Lalu kakek Yalo mengambil sebuah plat besi milik Xiaoyan untuk merasakan kekuatan apa yang terkandung di dalamnya. Ternyata plat besi yang dibelinya mengandung kekuatan Zizang, kemampuan telekinesis menggerakkan benda tanpa menyentuh. Dan ada skill lain yaitu Cui Hao Zhang, kemampuan menghancurkan benda tanpa menyentuh. Ia berpesan kepada Xiaoyan yang sedang terlihat begitu bersemangat agar tidak tergesa-gesa untuk mempelajari semua kekuatan tersebut. Dan setelah Xiaoyan dapat menguasai kedua kekuatan itu, kakek Yalo berjanji bahwa ia akan mengajarkan kekuatan yang jauh lebih hebat. Selang beberapa waktu, Xiaoyan merasa keadaannya sudah membaik. Ia masih mengingat tentang kedua kekuatan yang diperlihatkan oleh kakek Yalo, lalu ia mencoba untuk mengeluarkan kekuatan Zizang meski ia masih gagal. Namun tiba-tiba fokusnya teralihkan ketika ia melihat keadaan bagian luar area balai pertandingan dalam keadaan yang sangat sepi. Setelah Xiaoyan memasuki area latihan, ia melihat Xiaoning dengan Xiao Yun'er sedang melakukan sparring, dan hasil dari pertarungan itu terlihat jelas bahwa Xiao Yun'er masih jauh lebih unggul. Tanpa memberikan salam di akhir pertarungan, Xiao Yun'er segera menghampiri Xiaoyan. Hal ini dikarenakan ia merasakan perubahan dari tingkat kekuatan Douhi miliknya. Dengan sedikit kesal, Xiao Yun'er mengatakan bahwa ia kecewa kepada Xiaoyan karena dirinya tidak memberitahukan kalau sudah berhasil mencapai kekuatan Douhi di level 4. Ia juga menambahkan alasan selama ini Xiaoyan lebih memilih berlatih secara diam-diam dan mengabaikannya, sedangkan Xiao Yun'er justru melakukan latihan dengan anggota sesama klannya. Belum selesai berbicara dengan Xiao Yun'er, tiba-tiba Xiaoning menyela mereka dan mengatakan dengan tujuan apa Xiaoyan datang hingga masuk di area latihan milik klan Xiao. Namun Xiao Yun'er lah yang menjawabnya. Tidak perlu dipertanyakan alasan Xiaoyan berada di sini karena tempat latihan ini juga merupakan bagian dari fasilitas umum yang bisa digunakan oleh sesama anggota klan Xiao. Setelah melihat perkembangan dari kekuatan Xiaoyan, Xiao Yun'er menjelaskan bahwa kekuatan Douhi milik kakaknya belum cukup apabila dibandingkan dengan tingkat kekuatan milik Yan'er. Kemudian ia mengambil sebuah gulungan Sui Suzan di tingkat Huang yang menurutnya akan cocok dipelajari oleh Xiaoyan yang sudah berada di level 4 dan setara dengan kekuatannya saat ini. Xiaoyan yang merasa diperhatikan pun menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah diberikan gulungan tersebut, dan tidak lama setelah itu Xiaoyan pun segera pergi meninggalkan tempat latihan berniat segera menuju ke tempat kakek Yalo. Ia meminta agar kakek Yalo segera mengajarkan teknik dalam gulungan Sui Suzan tersebut. Namun kakek Yalo tidak merespon permintaannya karena menurutnya gulungan Sui Suzan memiliki kualitas yang kurang bagus sehingga ia merasa tidak tertarik.
Xiaoyan masih meyakinkannya dengan mengatakan bahwa gulungan itu ia dapatkan dari Xiao Yun'er, sehingga mana mungkin Yun'er memberikan benda yang tidak berkualitas. Tidak lama kakek Yellow melemparkan gulungan peledak oktan tingkat Zuan. Dijelaskan bahwa meskipun gulungan oktan tingkat Zuan ini berada di tingkat Zuan yang mana berada di atas kemampuan Xiaoyan saat ini, namun hanya perlu berlatih untuk menaikkan satu level lagi, maka Xiaoyan bisa segera mempelajari gulungan tersebut. Kakek Yellow berusaha meyakinkannya dan berpesan bahwa itu semua dapat Xiaoyan capai hanya dengan cara sering berlatih, karena ia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin supaya bisa mencapai level 5 terlebih dahulu. Xin kemudian beralih memperlihatkan keadaan Nalan Yanran, murid klan Yanlan, sedang melakukan kultivasi di ujung tebing. Yan'er dengan optimis mengatakan bahwa dalam waktu 3 tahun ke depan ia dapat memastikan bahwa Xiaoyan akan mendapatkan sebuah penghinaan yang tidak bisa dilupakan. Di hari yang sama, Xiaoyan sedang melakukan pelatihan di bawah bimbingan dari kakek Yellow. Xiaoyan berulang kali menerima sebuah serangan pukulan api dari kakek Yellow dengan tujuan agar Xiaoyan dapat terbiasa dengan serangan tersebut sehingga menjadikannya dapat menguasai kekuatan peledak oktan. Dengan cara pelatihan seperti inilah Xiaoyan akan mendapatkan semacam kekebalan apabila suatu saat ia mendapatkan serangan yang lebih kuat dari musuhnya. Kakek Yellow kemudian mengatakan bahwa bahan obatnya tidak lama lagi akan segera habis, sehingga ia meminta Xiaoyan untuk membeli lebih banyak bahan lagi sesuai dengan resep sebelumnya. Setelah selesai berlatih dengan kakek Yellow, Xiaoyan mempunyai niat untuk melelang cairan Lingye darinya di rumah pelelangan. Namun kakek Yellow berusaha untuk menghalanginya karena barang tersebut pada awalnya memang diberikan kepada Xiaoyan, akan tetapi menurut kakek Yellow, cairan Lingye belum tentu dapat diloloskan dalam kategori dapat dilelang. Dengan penuh percaya diri, Xiaoyan mengatakan bahwa kakek Yellow tidak perlu khawatir karena cairan Lingye menurutnya bisa mendapatkan harga yang sangat mahal. Singkat cerita, Xin memperlihatkan Yafei yang sedang memeriksa kandungan dari cairan Lingye milik Xiaoyan. Pada awalnya Yafei menilai obat tersebut belum memenuhi standar sebagai barang berharga yang dapat dilelang, sampai akhirnya Xiaoyan meminta Yafei untuk memeriksanya secara langsung untuk kembali menilai obat miliknya. Yafei kemudian mengeluarkan cairan Lingye tersebut dan mencoba menusukkannya dengan sebuah jarum. Ternyata hasilnya dapat membuat Yafei merasa takjub karena obat tersebut selain memiliki kualitas yang masih dalam kategori obat kelas 2, kelebihan yang ditunjukkan tidak memberikan efek samping bagi penggunanya. Xiaoyan berusaha meyakinkannya kembali bahwa ia tidak akan berani menunjukkan barangnya apabila tidak memiliki nilai lebih. Ia pun meminta Yafei agar segera mengaturkan waktu yang tepat untuk melelangnya. Namun kakek Yellow menilai dari mulai cara mempersilahkan dirinya, ia merasakan ada hal yang aneh sehingga ia berpesan kepada Xiaoyan agar berhati-hati dalam menanggapi Yafei. Sementara itu, diperlihatkan 3 klan besar dan Xiaoyan sebagai tamu khusus yang menempati tempat di kalangan atas. Tanpa menunggu lama, Yafei mulai membuka acara tersebut dengan memperkenalkan barang pertama, yaitu cairan Lingye, sebuah obat legendaris. Yafei menjelaskan bahwa selain memiliki fungsi untuk memperkuat kekuatan dasar, sebagai kategori obat kelas 2 juga dapat digunakan untuk mempercepat latihan serta membantu meningkatkan kekuatan Daoki dasar penggunanya. Ia menambahkan bahwa jangan sampai melewatkan kesempatan ini apabila tertarik dengan keunggulan dari obat tersebut, karena dipastikan juga dapat membuat penggunanya menjadi keturunan yang jenius. Setelah mendengar semua penjelasan itu, ketua klan Jili menyindir ketua klan Xiao agar segera mengambil obat tersebut untuk Xiaoyan. Ketua klan Aobapa kemudian menanyakan kepada Yafei bahwa selain memiliki efek yang hebat, namun tidak mungkin apabila tidak memiliki sebuah efek samping bagi penggunanya. Yafei pun kemudian menjawabnya dengan menjelaskan kepada semua orang dalam ruangan tersebut bahwa obat pertama dalam pelelangan ini sudah dipastikan tidak memiliki efek samping yang dapat merugikan si pengguna, dan reputasi dari klan miterlah yang menjadi jaminannya. Yafei mulai membukanya dengan harga 8.000 koin emas. Terlihat perwakilan dari berbagai klan yang tertarik mulai menawarnya dengan harga tinggi. Ketika melihat raut muka kesal dari Xiaozan, Jilibi memancingnya lagi dan menaikkan harga tawarannya menjadi 30.000 koin emas. Ketika Yafei merasa tidak ada yang ingin menaikkan tawarannya lagi, ia pun mulai menghitung mundur. Namun di hitungan ketiga, orang-orang dikejutkan oleh ketua klan Xiaoyan dengan berani menawarnya dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 40.000 koin emas. Sontak kedua tetua klan Xiao yang berada di sampingnya pun serasa tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka memperingatkan Xiaozan agar memikirkannya kembali karena besarnya nominal dinilai hanya akan menghambur-hamburkan uang, terlebih lagi setelah ini masih ada barang utama. Namun tanpa mempermasalahkan nominalnya, Xiaozan mempertegas perkataannya kembali bahwa ia menawar cairan Lingye dengan harga 40.000 koin emas. Hal ini membuat Xiaoyan merasa terkejut mengetahui harga yang ditawarkan oleh ayahnya begitu besar. Jelas ini menunjukkan betapa pedulinya Xiaozan dengan putranya tersebut hingga membuatnya berbuat nekat. Nah, itulah tadi bagian ulasan mengenai plot cerita dari Donghua Pertempuran Melalui Surga pada episode 3 dan episode 4 di bagian season pertamanya. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam segmen baru, yaitu yang akan membahas detail menarik dari setiap scene, memberikan opini dan penilaian pribadi.
Secara garis besar dari awal episode yang pertama, kita diperlihatkan Xiaoyan sedang menyendiri dan tidak lama secara kebetulan ia dihampiri, kemudian dihibur oleh Xiao Yun-er. Pada awalnya, Xiaoyan merasa bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri, namun sebenarnya dengan keputusan itulah yang membuat Xiao Yun-er merasa cemas, terlebih lagi sebagai adik ia belum cukup bisa diandalkan. Namun pada akhirnya semua yang dilakukan Xiaoyan adalah salahnya. Hal ini karena tidak ada orang yang mampu untuk menyelesaikan segala sesuatunya jika hanya sendirian. Semua itu tidak dapat dibenarkan apabila Xiaoyan memilih menutup diri dan tidak menerima bantuan berupa dukungan dari pihak lain. Selain dari plot ceritanya, menurut saya kelebihan dari episode 3 dan episode 4 ini terletak pada perubahan sifat karakter dari Xiaoyan. Sebelumnya pada episode 1 dan episode 2, kita diperlihatkan karakter Xiaoyan yang kurang percaya diri, selalu menerima perlakuan buruk dari orang lain dan mudah terbawa emosi ketika ia dilibatkan dengan sebuah masalah. Namun dalam cerita kali ini, ia lebih memiliki sifat dewasa dalam bertindak. Lebih percaya diri dengan potensi yang ia miliki, melawan semua perkataan lawan bicaranya apabila sudah dalam kategori menyimpang dari faktanya. Nah, yang terakhir pada segmen ini, saya akan menyampaikan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Xiaoyan. Belajarlah dengan mulai menerima segala hal buruk yang disebabkan oleh keadaan, misalnya di mana kita yang selalu diremehkan, dipandang rendah, dihina, dan segala ujaran yang menyakitkan. Yakinlah dalam permasalahan tersebut pasti ada jalan keluarnya, namun tidak terlepas tetap optimis bahwa semua masalah dapat diselesaikan melalui usaha diri sendiri dan dukungan dari orang terdekat. Yakinlah dalam permasalahan tersebut pasti akan ada jalan keluarnya, namun tidak terlepas tetap optimis bahwa semua masalah dapat diselesaikan melalui usaha diri sendiri dan dukungan dari orang terdekat. Dan mungkin cukup sampai di sini ya, sampai jumpa di kesempatan yang lain.